Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Udah lama kita nggak ketemu di podcast, kali ini kita ketemu di podcast dan ini adalah podcast yang dan di podcast kali ini saya mau ngerespon komentar-komentarnya teman-teman yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Kalaupun bisa semua ya saya bacain semua, kalau nggak bisa ya saya bacain sebagian. Kalau misalnya kira-kira pemirsa pengen privat nanyanya, bisa klik tombol gabung atau klik tombol join. Kalau misalnya muncul opsi untuk pembayaran melalui kartu kredit, pemirsa siapin aja akun GoPay karena kalau misalnya pemirsa punya akun GoPay di handphonenya nanti opsi untuk membayar menggunakan GoPay itu bakal muncul supaya pemirsa bisa tanya langsung sama saya tanpa ada interupsi dari hal-hal yang lain ya. Mulai dari Rp10.000 aja per bulan. Kalau misalnya pemirsa cuma bayar sekali pun nggak apa-apa juga kok ya. Baiklah, pertama dari Arif Munandar. Kak, kalau udah diperbaiki powernya tapi nggak ada hasil gimana tuh ya? Apa ganti baru aja ya? Ya bisa jadi itu lebih baik karena barang ini memang barang yang ringkih. Kalau misalnya mau diganti dengan yang baru, bagus juga, tapi itu nggak nambah ilmu. Jadi untuk nambah ilmu gini, gini aja deh ya. Cara memperbaiki Taver HMS KJR J003 Mini Atomization Humidifier. Kemarin udah ada teman-teman yang jelasin bahwa yang saya sebut elemen di dalam video itu sebetulnya bukan elemen tapi dia semacam komponen yang mengeluarkan gelombang ultrasonik dan uap yang dikeluarkan itu sebetulnya bukan uap katanya gitu. Itu adalah molekul atau embun. Apa bedanya ya? Itu dihembuskan ke udara menggunakan frekuensi ultrasonik gitu. Tapi sih saya sederhana aja waktu itu menalarnya karena saya lihat di situ ada positif dan negatif arus listrik dari baterai, kemudian masuk ke alat itu, ke komponen itu, kemudian pembuluh kapiler ya. Apa tuh namanya? Resapan itu namanya kapilaris ya. Kalau kita ingat-ingat pelajaran SD itu, iya saluran kapiler ya, kapilaris apa kapiler gitu ya. Itu kalau kita seperti sumbu, kalau misalnya kita masukin air, nanti kan dia bakal ngeresap ya. Dan resapan itulah yang bakal dihembuskan ke udara gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya itu mengeluarkan frekuensi ultrasonik. Karena pada dasarnya saya belum pernah otak-atik sebelumnya. Hanya kebetulan teman ada yang punya atomization humidifier yang rusak, baru aja beli terus rusak, terus minta saya untuk ngebetulin itu karena dia tahu channel YouTube Teknisi Digital dan udah banyak banget barang-barang elektronik yang udah saya betulin di sana. Akhirnya pasti mas ini bisa gitu ceritanya, akhirnya saya betulin, ternyata betulan bisa. Tapi untuk secara teknis sih saya nggak begitu paham-paham kali. Tapi terima kasih banget buat teman yang udah ngasih tahu kemarin bahwa itu adalah komponen yang mengeluarkan getaran ultrasonik sehingga molekul dari air itu terlepaskan ke udara gitu. Jadi berupa embun, bukan berupa asap gitu ya. Tapi di kasus kali ini Ari Munandar kalau udah diperbaiki powernya tapi nggak ada hasil gimana tuh ya? Apa ganti baru aja? Pastikan dulu di bagian yang saya pernah sebut elemen itu, bagian atas yang mengeluarkan, bagian atas yang kayak seng yang ada kabelnya 2 buah, yang bisa menghembuskan embun itu, cek dulu dia putus apa enggak gitu. Karena kalau itu putus, pasti nggak akan keluar gitu. Kalau misalnya power apa nih maksudnya? Power supply ya. Kalau misalnya power supply-nya rusak,
ya memang harus ganti baru karena memang power supply itu alat yang paling vital digunakan di rangkaian elektronik gitu ya. Artinya kalau power supply-nya rusak, dia pasti nggak bisa ngeluarin arus listrik gitu. Jadi karena arus listrik nggak keluar ke komponen yang seharusnya digunakan, akhirnya rangkaian tersebut nggak akan bekerja. Kayak gitu ya. Thanks buat Arif Munandar dan buat teman-teman yang udah ikut kasih komentar di video cara memperbaiki Taver HMSKJR J003 Mini Atomization Humidifier. Kemudian ada Hari Santoso, izin belajar mas, semoga masnya tambah sehat dan sejahtera. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Ini komentar yang jarang diucapin sama netizen saya, karena biasanya komentarnya ngumpat-ngumpat ya. Tapi tenang aja, nggak pernah saya masukin hati, kecuali komentar-komentar yang kata-katanya tuh pakai nama-nama binatang peliharaan gitu ya. Kucing lo gitu, burung lo, terus cacing lo gitu-gitu tuh biasanya saya anggap itu spam. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan orang lain untuk ikut-ikutan ngumpat gitu. Sebetulnya itu aja sih. Makanya saya saring untuk komentar-komentar yang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya pemirsa komentar di kolom komentar di channel Teknisi Digital itu komentarnya nggak langsung muncul, ya dia memang saya saring gitu ya. Karena beberapa teman-teman itu waktu komentar dia sekaligus minta untuk di subscribe gitu, subscribe balik. Jadi saya nggak bisa untuk hal itu karena itu melanggar aturan dari YouTube. Dan saya anggap seperti ini, kita kan punya karya, kita punya kreasi. Jadi biar teman-teman sendiri mem, yang memberikan apresiasi, bukan bikin video untuk cari subscriber, meskipun subscriber kita butuh ya. Tapi janganlah menggunakan cara seperti itu ya. Mending kalau videonya cocok dan bermanfaat, banyak ilmunya gitu, ya subscribe aja kalau mau subscribe. Tapi jangan pernah minta untuk balik subscribe. Mending kita bikin karya yang baik, yang bagus, yang bermanfaat. Kalaupun nggak dapat subscriber, minimal subscriber itu bakal datang dengan bentuk-bentuk yang lain ke rumah-rumahnya kalian gitu. Misalnya berbentuk berbentuk apa ya? Berbentuk rezeki-rezeki yang lain lah gitu kan. Rezeki kan nggak harus berupa subscriber ya, teman-teman ya. Nggak berupa harus uang juga. Kadang-kadang kebaikan dari orang lah macam-macam. Panjang lebar deh saya ngomong. Ya udahlah, makasih buat Ari Santoso di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar. Sharp titik-titik. Terus ada motor lewat pakai knalpot brong. Ada video dari saya. Di video ini judulnya adalah cara memperbaiki home theater Samsung HTF455RK XD mati total. Jadi dulu memang ada home theater yang saya servis dan itu ada sampai beberapa part. Dari part 1 sampai 44 kalau nggak salah, sampai 45 atau part 6 gitu. Dia rusak dan susah banget betulinnya gitu. Ketahuan rusaknya, begitu udah ketahuan rusaknya, cari komponen yang nggak adanya harus beli di tempat-tempat yang nggak bisa saya sebutin gitu. Akhirnya saya dapat komponennya dan saya pasang, ternyata masih belum berhasil, ternyata masih ada komponen yang lain yang masih belum berhasil. Komponen yang lain itu namanya adalah IC PWM. Begitu IC PWM-nya saya ganti, ternyata home theater-nya sembuh total. Gitu ceritanya. Terus pertanyaannya, kalau speaker yang rear mati, LR sama center speakernya, apanya suhu? Dari Ade Mardiansyah. Speaker yang rear, speaker yang belakang, itu mati LR-nya sama center speaker. Apanya ya? Gini deh, sebelum ke
komponen-komponen elektroniknya yang ada di dalam box home theater, mending kita coba setting dulu deh. Biasanya kalau home theater itu kan di remote ada settingan ya. Coba bongkar-bongkar dulu kardusnya, cari buku manualnya. Biasanya di situ dijelasin. Soalnya home theater itu beda dengan speaker aktif yang lain gitu. Karena home theater memang ada menu-menu tersendiri untuk yang mana nih yang harus hidup, yang depan atau yang belakang atau maaf, agak batuk sedikit pemirsa. Yang kiri atau yang kanan, kira-kira mana nih yang lebih ditonjolkan untuk bisa memaksimalkan suara dari perangkat, maksudnya suara dari audio yang sedang kita putar gitu ya. Mungkin itu yang harus kita kerjakan pertama kali ya, Ade Mardiansa. Jadi kita nggak langsung ke komponen elektronik yang rusak, karena intinya kalau misalnya perangkat elektronik itu rusak di mainboardnya atau di PSU-nya, pokoknya waktu kita buka casing itu di komponen-komponen yang ada di dalam itu rusak, itu nggak akan sejernih, nggak akan keluar suaranya dengan normal gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya yang rear aja yang mati ya, yang L atau R itu, yang bagian rear itu yang mati, terus yang front misalnya nggak mati, itu biasanya bukan terjadi kerusakan pada komponen-komponen elektronik, tapi pada settingan, pada settingan di remote gitu, pada settingan home theaternya. Itu biasanya setting pakai remote aja udah selesai, kayak gitu-gitu. Baiklah ya, itu aja. Thanks buat Ade Merdiansyah, dan ada Armin Indrapura. Cara memperbaiki kipas angin Miyako KAW 1662 mati total. Berarti Jim lah kipasku. Kayaknya gitu ya. Kipas Miyako mati total. Berarti Jim lah kipasku. Bisa jadi Jim kalau misalnya pemirsa udah nonton video saya yang ini gitu. Karena saya di video cara memperbaiki kipas angin Miyako KAW 1662 mati total ini, saya udah nunjukin gimana caranya. Kira-kira kipas angin itu bisa dibetulin apa enggak, apanya yang rusak, dan kalau misalnya rusak gimana cara memperbaikinya dengan mudah tanpa harus membongkar spool. Meskipun di dalamnya ada perdebatan dari netizen-netizen yang katanya bahaya itu nanti bakal meledak, bakal gosong spoolnya atau bakal gini gitu. Tapi di setiap video saya udah jelasin kenapa kita harus menjumper apabila thermal fuse itu putus gitu ya. Udah saya jelasin banget. Resiko-resikonya udah dipertimbangkan banget, dan itu yang jelas saya lakukan bukan hal yang main-main. Karena jujur saya punya kipas angin sendiri, meskipun udah saya jumper dia tahan sampai lebih dari 1 tahun. Thermal fuse yang putus itu dikarenakan spoolnya memang udah overheat gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti thermal fuse itu sebetulnya sama aja. Spoolnya itu udah overheat. Artinya spoolnya itu panasnya dulu sebelum thermal fuse-nya putus, itu udah kayak solder, udah di atas 100 derajat Celcius. Kalau kita masak air mau bikin kopi, itu airnya udah blue kutuk, udah mendidih, kayak gitu. Nah, kalau udah sampai sepanas itu, otomatis spool itu udah berkurang kualitasnya. Jadi kalau misalnya kita bongkar itu casing fuse, atau kita bongkar itu spool, kita lihat spoolnya, kita pegang, itu pasti lengket satu sama lain. Kalau kita cabut, ini nanti dia bakal berkelupas. Kalau dia udah ngelupas, medan elektromagnetiknya itu bakal berubah, nggak beraturan. Itulah yang kadang-kadang kita bakal pernah nemuin beberapa kasus kipas angin yang ternyata waktu dinyalain itu cuma berdengung, dia nggak muter ke kanan dan nggak muter ke kiri. Begitu kita pancing, dia memutar, padahal busingnya masih dalam keadaan bagus, enggak seret juga. Busingnya kita ganti yang baru, atau kita ganti dengan bearing. Tapi kapasitor juga udah diganti dengan yang baru. Tapi kok kenapa muternya tuh minta dipancing dulu gitu ya. Itulah karena medan elektromagnetik di dalamnya, di dalam spool itu udah bingung dia mau muter ke kanan apa muter ke kiri. Nah, medan elektromagnetik yang nggak beraturan itu terjadi karena
lapisan kawat email yang udah terkelupas gitu loh pemirsa ya. Tapi nggak jadi soal deh, namanya juga berbagi pengalaman ya. Kayaknya udah itu dulu aja deh ya buat untuk video podcast kali ini, karena udah hampir 16 menit saya nemenin pemirsa kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.